Saudara, kami lanjutkan Kompas Siang dengan informasi pemerintah Arab Saudi akan kembali membuka layanan umroh untuk jemaah dari luar negeri pada 1 November mendatang. Walau kasus positif corona di tanah air masih belum turun, Kementerian Agama memastikan Indonesia masuk dalam daftar negara yang diizinkan. Tapi ada syarat protokol kesehatan yang ketat bagi para calon jemaah umroh yang tengah disiapkan. Setelah kerinduan menginjak tanah suci harus tertahan pandemi, Arab Saudi kembali membuka pintu umroh mulai 1 November 2020 bagi para jemaah dari luar negeri. Kementerian Agama memastikan Indonesia masuk dalam daftar negara yang diizinkan mengirimkan jemaah meski dengan syarat penyaringan dan protokol kesehatan yang ketat. Kementerian Kesehatan akan merilis negara mana yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Itu dua hal itu. Nah, saat ini yang diperbolehkan masuk itu selain 3 negara sesuai dengan pengumuman GACA, General Authority Civil Aviation, semacam airnavnya kalau di Indonesia. Jadi 3 negara itu adalah pertama India, kedua Brasil, yang ketiga adalah Argentina. Kenapa tidak boleh? Karena penanganan pandemi COVID dianggap tidak berhasil. Indonesia masih diperbolehkan, sehingga insya Allah tanggal 1 November sudah bisa. Nah, persiapan kami Kementerian Agama sekarang baru menyusun peraturan Menteri Agama terkait dengan protokol umroh. Kementerian Agama pun kini tengah menggodok peraturan tentang protokol kesehatan perjalanan umroh sambil menanti Menteri Agama Fakhrul Razi yang baru dinyatakan negatif COVID-19 benar-benar pulih untuk menandatanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Fakhrul Razi, Menteri Agama Republik Indonesia. Hari ini saya sudah dinilai sembuh sehingga bisa kembali pulang. Meski demikian, kebijakan pembukaan umroh 1 November mendatang juga disertai catatan penanganan COVID-19 di Arab Saudi dan Indonesia harus terkendali. Pemerintah harus mampu menyiapkan secara optimal syarat protokol kesehatan yang ketat bagi para calon jemaah umroh. Saya agak meragukan karena kalau kita lihat dari perspektif pemerintah Arab Saudinya, kalau dari kita bisa saja kita persiapkan secara optimal, tetapi ketika kasus nasional di Indonesia belum ada pembuktian sudah mampu mengendalikan transmisi kasus di Indonesia, maka pemerintah Arab Saudi boleh jadi akan mempertimbangkan Indonesia masuk ke dalam list negara ini. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, sebelum pandemi corona, Indonesia menjadi negara kedua terbesar dunia yang mengirimkan jemaah umroh ke Tanah Suci di bawah Pakistan. Tim Liputan, Kompas TV. Saya sudah bersama Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kementerian Agama, Ali Zakiuddin. Assalamualaikum Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Pak Ali, informasi terakhir sejauh ini Indonesia tanggal 1 November diizinkan mengirim jemaah umroh oleh Arab Saudi. Saya konfirmasi betul ya? Jadi yang tanggal 4 secara bertahap, tanggal 14, kemudian tanggal 1 November itu adalah tahapan yang diberlakukan bagi Arab Saudi untuk belanja dan minyak di sana. Untuk terkait negara di luar Saudi, maka itu akan diputuskan oleh Arab Saudi. Jadi kita menunggu hasil keputusan dari Arab Saudi. Saya kira seperti itu. Masih menunggu keputusan Arab Saudi, negara mana saja yang diizinkan mengirimkan jemaah umroh ke sana tanggal 1 November. Kapan keputusannya, Pak Ali? Ya, biasanya kalau di Arab akan merilis di saat yang tepat untuk mereka rilis. Tinggal tunggu aja tuh pilihan Arab Saudi itu. Posisinya sekarang pemerintah Indonesia masih menunggu keputusan Arab Saudi apakah Indonesia boleh mengirimkan jemaah umroh. Tapi kan paralel di sisi lain ini pemerintah juga menyiapkan kebijakan soal protokol kesehatan yang ketat. Sejauh ini penggodokannya sudah seperti apa, Pak Ali?
Ya, jadi terkait dengan kesiapan kami Kementerian Agama terkait dengan pencegahan protokol COVID-19 yang akan diterapkan untuk jamaah umroh nanti ketika kita bisa mulai memberangkatkan, kita sudah bekerja sama dengan Kemenkes dan juga baru saja kami diskusi dengan NPB selaku di sektor COVID-19 membahas terkait dengan bagaimana penanganan COVID. Halo Pak Ali. Halo Pak Ali. Ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Ali. Ya, jadi terkait persiapan yang Kementerian Agama lakukan adalah koordinasi lintas sektor. Kebetulan umroh ini kan banyak pihak yang terkait untuk penanganan selama ini. Jadi ada Satgas Umroh juga yang melibatkan 9 kementerian lembaga. Jadi ketika prosesi COVID ini kemudian menjadi topik dalam penutupan sementara umroh, maka tiap leading sektor kita sudah libatkan untuk saling menyiapkan apa-apa yang harus disiapkan ketika umroh nanti dibuka. Artinya kalau kita melihat masih ada koordinasi dengan lintas sektor, salah satunya termasuk Kementerian Kesehatan, dan kalau melihat angka kasus COVID-19 sekarang yang juga masih terus bertambah, posisi pemerintah sekarang belum bulat ya, akan tetap mengirimkan atau belum mengizinkan untuk mengirimkan jemaah jika Indonesia nanti diberi izin oleh Arab Saudi? Jadi kalau kita sebatas nanti ada pengumuman dan masuk rilis, kita semaksimal mungkin menyiapkan jamaahnya biar secara protokol COVID sebelum berangkat dan setelah selesai dari umroh itu bisa ditertangani dengan baik dan tidak menjadikan permasalahan terkait dengan wabah COVID tadi. Jadi protokol kesehatan tetap disiapkan sebaik mungkin begitu Pak Ali. Apakah ada Betul. prioritas jemaah yang akan diberangkatkan nanti jika keputusannya sudah keluar? Ya, betul. Jadi semenjak 27 Februari 2020, setelah Kementerian Agama memberi edaran kepada PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, untuk tidak menerima jamaah hingga sekarang, nanti ada jamaah yang akan kita prioritaskan, yaitu 36.000 jamaah tertunda yang kemarin belum sempat berangkat untuk diprioritaskan menjadi jamaah yang pertama kali untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Tapi kan pasti kuotanya dibatasi Pak Ali, karena ada protokol kesehatan yang harus jaga jarak dan tidak begitu rapat, artinya jumlahnya juga lebih sedikit. Dari 3.600 itu apakah dipersempit lagi, disaring lagi, prioritasnya apa? Jadi 36.000. 36.000 itu disaring lagi nanti seperti apa mekanismenya. Pak? Jadi mekanismenya nanti 36.000 itu nanti kita akan melihat sekarang ini sudah mulai kita mapping sebaran jamaahnya dan Kementerian Agama sudah menurunkan surat edaran ke kanwil-kanwil untuk berkoordinasi dengan PPIU daerah yang memiliki jamaah tertinggal untuk didata, diberikan kepastian apakah mereka mau melanjutkan umroh atau ditunda atau memang mereka sendiri untuk menunda kembali dulu biar ada kepastian, sehingga dari data yang diperoleh nanti yang pasti akan kita kita berikan tahapan-tahapan mana-mana yang harus diberangkatkan lebih awal dan mana selanjutnya dan selanjutnya. Jadi yang pertama sekarang adalah pendataan dari seluruh Indonesia, mana yang ingin melanjutkan ibadah umroh yang dulu sempat tertunda atau tidak. Berikutnya pasti ada tes kesehatan supaya jamaah ini diberikan pencerahan begitu Pak Ali. Apa saja sih tes kesehatan yang harus dijalankan yang berbeda dari sebelum pandemi? Ya, kalau
sebelum pandemi kan ada namanya vaksin ya, yang sebelum kita berangkat. Nah sekarang ini yang kita belum tahu karena bagaimana caranya untuk tidak tumpang tindih gitu Mbak. Jadi apakah PCR itu seperti yang sekarang itu harus dari rumah atau PCR itu di bandara ketika 3 hari sebelum berangkat, itu masih menunggu kebijakan Arab Saudi bagaimana protokolnya, apakah PCR yang di Arab Saudi itu diberlakukan harus apa dari negara asal yang harus disiapkan, itu yang akan kita sesuaikan biar kita tidak tumpang tindih. Oke, jadi sekarang fokus Kemenak masih mendata para calon jemaah umroh yang dulu sempat tertunda agar bisa diprioritaskan dan menggodok protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih Pak Ali Zakiuddin, Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggara Perjalanan Umroh Kementerian Agama telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.